Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah dengan NIM 2012-40008 dari kelas PGMI NAPA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai organ gerak hewan dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai organ gerak hewan dan manusia. Seperti apa sih organ gerak hewan dan manusia? Ayo ikuti pelajaran ini sampai akhir ya. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih organ gerak hewan itu seperti apa? Organ gerak hewan itu tuh berbeda-beda. Harus digarisbawahi, alat gerak pada hewan itu berbeda-beda. Alat gerak pada hewan itu bergantung pada tempat hidupnya serta aktivitas hewan saat berada di lingkungan tempat hidupnya. Serta fungsi dari organ gerak hewan pun sangat beraneka ragam. Contohnya, untuk bisa mencari makan dan minum, untuk berlindung, dan sebagai alat untuk melarikan diri dari musuh pastinya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat nih contoh-contohnya berikut ini. Untuk contoh-contohnya sendiri, hewan itu diklasifikasikan menjadi 3. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di udara, dan ada hewan yang hidup di air. Nah, sedangkan untuk contoh hewan yang hidup di darat itu ada seperti kelinci, yang mana alat gerak kelinci itu dengan cara melompat. Terus ada juga seperti yang ada di belakang layar saya ini, yaitu ada cicak yang alat geraknya menggunakan dengan cara merayap, dan yang terakhir contohnya yaitu seperti kucing, yaitu alat geraknya menggunakan dengan cara berjalan. Untuk contoh yang kedua, bisa dilihat di belakang layar itu ada hewan yang hidup di udara. Hewan yang hidup di udara itu seperti burung, ada kupu-kupu, ada belalang, ada capung. Mereka hidup dengan alat gerak menggunakan sayap untuk bisa terbang, mencari makanan, dan melindungi diri dari musuhnya. Oke, contoh yang ketiga yaitu seperti terlihat pada belakang layar, yaitu adalah contoh hewan-hewan yang hidup di air, yaitu ada ikan hiu dan juga ikan. Ikan hiu dan ikan ini merupakan hewan yang bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Sedangkan yang keduanya yaitu adalah cumi-cumi, yang mana cumi-cumi ini bergerak menggunakan tentakel-tentakelnya untuk menyemburkan airnya. Nah, sedangkan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang pada hewan, ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada vertebrata dan invertebrata. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti kuda, ikan hiu, penyu, elang, dan ular. Sedangkan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti nyamuk, cacing, juga bekicot. Nah, sedangkan untuk teman-teman harus lebih ketahui bahwa alat gerak pada vertebrata itu dibagi menjadi 2. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Untuk alat gerak aktif itu berupa otot, dan untuk alat gerak pasifnya itu berupa tulang. Untuk lebih jelasnya, hayu teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut
sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat.
Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki dua macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah. Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang organ gerak hewan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi organ gerak hewan. Untuk menguji pemahamanmu, coba kerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video. Selamat belajar! Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sekarang sudah paham terkait alat gerak hewan? Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.